Selamat siang teman-teman FP semua. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di pengajaran berseri Spiritualitas Filokalia. Pada hari ini tanggal 8 Juni 2020 hari Senin. Sekarang saya ada di STT Soteria Purwokerto. STT ini berlokasi di Baturaden, Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Sehari-hari saya mengajar di STT Soteria Purwokerto. STT ini atau Sekolah Tinggi Teologi ini adalah lembaga tinggi yang membangun para pemimpin yang bisa menunjukkan anugerah sepenuhnya dan menyampaikan kebenaran sepenuhnya untuk memimpin orang lain ikut Yesus Kristus. Jadi saya sangat bangga bergabung di STT Soteria, bisa sama-sama terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun para pemimpin yang bisa menunjukkan anugerah sepenuhnya dan menyampaikan kebenaran sepenuhnya untuk memimpin orang lain ikut Yesus Kristus. Saya bersama dengan tim Pak Yason dan dosen lain di sini sedang mengerjakan proyek besar ini untuk memimpin banyak orang lain ikut Yesus Kristus. Nah, pada kali ini siang hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit share tentang apa yang saya pelajari selama ini tentang spiritualitas filokalia ini. Nah, kemarin kita sudah mulai membahas tentang siapa sih kita orang Kristen yang dalam Alkitab itu sering disebut sebagai manusia baru. Lalu bagaimana kita menghidupi manusia baru ini untuk mencapai satu goal, satu tujuan yang sangat mulia yang sudah Allah tetapkan pada waktu kita diciptakan. Tujuannya yaitu adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu bukan sesuatu proses yang instan, yang gampang, yang begitu kita percaya lalu segala sesuatu itu oke gitu. Masih banyak hal yang harus kita perjuangkan, masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk mengisi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Teman-teman FB, kemarin kita banyak membahas tentang bagaimana kita mengerjakan pembaruan manusia baru itu. Ada beberapa istilah kemarin yang kita pelajari, antara lain seperti nous atau mata batin dan hati. Kemudian ada beberapa istilah ya, seperti phronema atau phroneo yang kita dapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan sebagainya. Bagi teman-teman FB yang belum sempat kemarin mendengar, saya sedikit review ya. Pada intinya ketika kita sudah menjadi manusia baru, Tuhan memberikan satu perintah kepada kita bagaimana kita menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ada satu hal di dalam diri kita yang perlu kita jaga, yang perlu kita pikirkan, seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, melakukan pembaruan budi atau akal budi. Nah, budi dalam bahasa aslinya itu adalah nous ya. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 Yesus mengingatkan kepada kita untuk menjaga nous atau mata batin itu. Karena gelap terangnya hidup kita, tubuh kita itu ditentukan oleh nous itu sendiri. Nah, saudara, jadi kata nous itu begitu penting untuk kita pelajari, bukan hanya kita pelajari, tetapi bagaimana caranya kita itu menjaga nous, memperbarui nous ini, supaya manusia baru kita itu makin sempurna, makin dewasa, supaya menjadi seperti serupa atau segambar dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, pembahasan nous kemarin saya banyak mengutip dari Alkitab. Misalnya dari Matius pasal 6, Roma pasal 8,
kemudian kita belajar kemarin 1 Korintus 2 ayat 16. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan beberapa penjelasan tentang nous itu yang dipelajari oleh bapak-bapak gereja, khususnya di dalam kumpulan buku yang namanya Filokalia itu. Jadi Filokalia itu adalah kumpulan tulisan spiritual dari bapak-bapak gereja tentang bagaimana kita menjaga nous ini, tentang bagaimana kita memperbarui nous kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, spiritualitas bapak-bapak gereja, khususnya di Filokalia ini sangat menekankan tentang nous atau mata batin itu, atau kalau menurut Yesus itu kemarin ophthalmos, ya, mata tunggal di dalam Matius pasal yang ke-6. Nah, bapak-bapak gereja Filokalia ini juga menekankan pada nous dan produk-produk dari nous. Nah, kemarin kita belajar bahwa nous itu seperti otak, atau kalau di komputer itu seperti chipnya, atau seperti core-nya gitu. Nah, nous ini merupakan chip atau otak dari rohani kita, roh kita. Kita tahu kita dicipta ada manusia jasmani, yaitu tubuh dan daging, tapi juga ada manusia rohani, yaitu roh kita. Nah, roh kita itu berasal dari nafasnya Allah, dan di dalam roh kita inilah bisa melakukan segala aktivitas, termasuk mengendalikan, menjaga tubuh ini. Nah, di dalam roh itu sendiri ada yang namanya satu otak atau mata, yang kita sebut sebagai nous tadi. Nah, nous ini merupakan mata atau otak atau pengendali dari roh kita atau spirit kita. Seringkali para bapak Filokalia itu mengatakan nous itu adalah mata batin atau mata dari roh kita. Nah, nous itu menghasilkan yang namanya satu produk atau manifestasi gitu ya. Seperti ada pikiran-pikiran, ada perasaan, ada emosi, bahkan ada nafsu-nafsu. Itu semua timbul dari yang namanya nous. Nah, pikiran-pikiran, perasaan dan sebagainya itu adalah produk dari nous. Biasanya oleh Bapak Filokalia itu sebut sebagai logismoi. Nah, sebetulnya Alkitab kita juga memakai istilah itu ya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Yesus di situ berkata, dari dalam hati muncul pikiran-pikiran jahat. Nah, pikiran-pikiran jahat ini kalau bahasa Yunani adalah dialogismoi kakoi. Dialogismoi. Nah, logismoi ini adalah diterjemahkan oleh Alkitab kita bahasa Indonesia pikiran-pikiran. Nah, pikiran-pikiran ini adalah produk dari hati. Di dalam hati muncul pikiran-pikiran jahat. Jadi hati di sini sama dengan nous. Hati menjadi wadah, tempat di mana spirit kita, roh kita itu ada di dalamnya. Jadi semacam hati ya, kalau dalam perjanjian lama itu hati itu bukan hanya pikiran atau perasaan, tetapi seluruh keberadaan diri orang itu atau roh orang itu ada yang namanya di dalam, yaitu di dalam hati. Nah, di dalam hati inilah ada satu organ penting, kalau saya sebut organ gitu ya, ada satu yang namanya mata tadi, yaitu atau otak tadi yang disebut dengan nous. Nah, nous inilah yang berpikir, yang mengendalikan hati ini, yang mengendalikan seluruh batin kita. Nah, nous ini menghasilkan banyak hal, yaitu tadi pikiran-pikiran tadi atau logismoi tadi. Nah, saudara-saudara, logismoi inilah produk dari nous yang kita mesti kendalikan. Nah, Bapak Filokalia banyak menekankan tentang logismoi ini, sebab itu adalah produk dari nous. Nah, logismoi ini ada yang baik,
Ada pikiran-pikiran yang baik, atau nanti kata Maximus itu adalah pikiran-pikiran yang berasal dari roh gitu. Tapi ada juga logisme yang jahat. Nah, Bapak Filokalia biasanya kalau mereka memakai istilah logisme itu biasanya lebih cenderung pada negatif, ya. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke Markus 7 ayat 21 dikatakan di situ dialogisme kakoi atau pikiran-pikiran jahat. Nah, nus yang tidak terjaga inilah yang akan menghasilkan logisme jahat atau pikiran-pikiran jahat. Nah, pikiran-pikiran jahat ini jika dibiarkan itu akan menjadi satu benih timbulnya hawa nafsu atau bahasa Inggrisnya patience, ya. Nah, hawa nafsu ini banyak sekali. Nah, salah satunya adalah epitumi atau desire, nafsu daging. Nafsu daging yang dikerjakan oleh daging kita. Nafsu itu banyak, ada nafsu dari emosi, perasaan, dan macam-macam. Nah, nanti pada kesempatan pengajaran berikutnya kita akan membahas tentang passion atau tentang hawa nafsu ini yang timbul dari logismoi. Logismoi timbul dari nus. Jika nus tidak terjaga dengan baik, maka akan menghasilkan logisme yang jahat. Nah, logisme yang jahat ini akan menghasilkan nafsu yang jahat atau nafsu daging. Dalam Galatia pasal 5, di situ Rasul Paulus menjelaskan ada nafsu daging, nafsu jahat, epitumia, itu bagian dari patience. Nah, jika nafsu ini dibiarkan, maka akan menghasilkan satu perbuatan daging, kata Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5. Dalam Yakobus dikatakan jika nafsu ini dibiarkan, dibuahi, maka nafsu ini akan menghasilkan dosa. Nah, jika dosa ini sudah matang, maka akan menghasilkan maut atau kematian. Oleh sebab itu memang upah dari dosa yang kita kerjakan itu adalah maut atau kematian. Jadi saudara-saudara, semuanya itu berawal dari dalam hati. Berawal dari nus ini. Itulah sebabnya ketika kita ingin memperbarui hati kita, manusia baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat iman dan percaya kita kepada Kristus, maka kita harus mengerjakan pembaruan hati ini, menjaga nus ini, supaya menghasilkan pikiran yang baik, dari pikiran yang baik menghasilkan nafsu atau keinginan roh. Kemudian keinginan roh ini jika dibuahi akan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh inilah yang paling puncaknya itu adalah kasih. Kasih inilah yang akan kita perlukan menjadi terang dan garam bagi dunia ini, saudara-saudara. Kasih ini adalah yang tertinggi, buah roh yang paling tinggi. Kasih, iman, pengharapan. Kasih itu kekal adanya. Karena nanti kita akan menyatu dengan Allah yang penuh kasih. Jadi saudara-saudara, kita akan lanjutkan. Jadi ada beberapa istilah di sini, yaitu ada nus, ada logismoi tadi, yaitu pikiran-pikiran dari produk dari nus. Kemudian ada nafsu. Kemudian setelah nafsu itu dibuahi, maka akan menghasilkan satu perbuatan daging. Kemudian ada satu istilah kita juga perlu pahami, yaitu tadi kemarin kita bahas tentang phroneo atau phronema. Nah, phroneo atau phronema itu adalah semacam mindset, pikiran. Jadi bukan pikiran seperti logisme ya, pikiran-pikiran jahat, tapi ini semacam karakter dari pikiran itu sendiri atau mindset itu sendiri yang sudah terbentuk jika sering kali diulang-ulang. Nah, itu akhirnya menjadi satu karakter dari pikiran. Itulah yang disebut dengan phroneo. Nah, firman Tuhan menasihati kita untuk memiliki phroneo seperti Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Nah, phroneo ini adalah produk dari nus sebelum ke logismoi. Jika kita phroneonya kepada Kristus, maka akan menghasilkan logismoi yang baik, logismoi yang sesuai dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, phroneo ini harus diarahkan pada roh. Dalam Roma pasal 8 ayat 5, Roma pasal 8 ayat 13, phroneo ini atau phronema ini, mindset ini harus diarahkan kepada roh atau diarahkan kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah yang akan kita pelajari beberapa seri ke depan selama 1 minggu. Kita akan banyak membahas masalah pembaruan di dalam hati, pembaruan nus ini. Kemudian kita akan lanjut lagi.
tentang nus ya. Saya akan berangkat mulai dari nus. Nanti besok kita akan belajar tentang passion, logismoi dan sebagainya. Ya, bagaimana kita menjaga nus. Tetapi besok bukan saya akan bawa, ada rekan saya Selin, dia akan membawa bagaimana menjaga nus kita itu. Oke, saya akan lanjutkan, saya akan perdalam. Kemarin kita sudah bahas nus dari berbagai macam ayat di kitab suci ya, di dalam Alkitab. Kali ini saya akan mencoba membahas dari sisi apa kata bapak-bapak gereja ya, khususnya dalam tulisan Filokalia. Kalau kita pernah membaca Amsal, ya, seperti apa nus atau seperti apa hatimu, itulah yang mencerminkan siapa orang itu. Ya, jadi ketika kita ingin tahu siapa diri kita, cukup lihat bagaimana kondisi atau keadaan hati kita. Nah, hati di sini berbicara tentang nus oleh bapak-bapak Filokalia. Jadi menurut bapak Filokalia di dalam buku itu dia akan menekankan tentang hati, tentang nus. Kemudian dia akan menekankan tentang logismoi. Lalu bagaimana kita mengerjakan atau memperbarui nus ini dengan berbagai macam disiplin atau latihan rohani atau yang disebut dengan askesis. Nah, saudara-saudara, bagi para bapak Filokalia, ini adalah satu tulisan yang dikumpulkan oleh Saint Nicodemus dari Gunung Athos. Nicodemus menyebutkan bahwa Filokalia itu merupakan satu perbendaharaan kewaspadaan. Filokalia itu adalah pemeliharaan nus. Filokalia ini seperti sekolah doa, sekolah hati. Dia katakan, Filokalia ini adalah Firdaus para bapa. Firdaus para bapa gereja. Pengajaran Kristus yang mendalam, sangkakala yang memanggil anugerah. Filokalia ini adalah sarana pengilahian itu sendiri. Luar biasa ya. Jadi Filokalia ini adalah satu tulisan yang sangat dalam. Di mana bukan hanya pengajaran secara kognitif, intelektual, tetapi mengajak kita bagaimana menyelami hati kita. Bukan hanya satu pengajaran untuk mengisi pengetahuan, tetapi benar-benar bagaimana kita diubah supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Dan itu mulai dari dalam, mulai dari nus, mulai dari hati, mulai dari logisme, mulai dari pikiran. Karena kalau di dalamnya itu beres, maka tubuh, hati, hidup ini akan menjadi terang. Nah, saudara-saudara, kita lanjut lagi. Satu saat Kalistosfer, nah saya perlu kasih tahu sedikit, Kalistosfer ini adalah seorang penerjemah teks Filokalia yang aslinya bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dia adalah seorang uskup di Inggris, ya, dari gereja Ortodoks. Lalu dia menerjemahkan buku ini, ada 4 volume, 5 volume, ya. Sudah diterjemahkan semua dalam bahasa Inggris. Lalu dia menawarkan sebuah definisi tentang nus. Nus khususnya adalah kata yang sangat sulit untuk diterjemahkan, kata where. Jika Anda hanya mengatakan nus itu pikiran, itu sebenarnya terlalu kabur. Dalam terjemahan Filokalia yang digunakan oleh where itu ragu memilih bagaimana menerjemahkan nus ini, kata dia. Sehingga dia memilih kata intelek. Jadi kalau kita baca nanti dalam buku Filokalia, nus itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris namanya intelek. Tapi itu bukan fakulti rasional gitu. Bukan fakulti seperti otak untuk berpikir. Tapi dia katakan nus ini adalah sebuah visi spiritual yang kita semua miliki. Meskipun dari kita banyak belum mengetahuinya atau bahkan belum menemukannya. Nus menyiratkan apresiasi langsung, intuitif kebenaran, di mana kita memahami kebenaran tidak hanya sebagai kesimpulan dari satu kumpulan argumen yang cocok, yang beralasan. Tapi kita hanya melihat bahwa ada sesuatu yang benar. Nus itu dipupuk melalui satu studi, satu pelatihan fakulti dari jiwa kita. Nus itu harus dipelajari.
melalui studi, melalui pembelajaran teologi seperti ini, melalui khotbah, melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu di gereja, itu sebetulnya mengisi otak atau nus dari roh kita. Tetapi nus ini juga nggak hanya bisa melalui studi saja, tetapi juga dikembangkan melalui doa, melalui puasa, melalui seluruh praktik kehidupan Kristen lainnya, ibadah, ya, doa, nyanyian, pujian, him dan sebagainya. Itu adalah satu latihan untuk memupuk nus. Inilah yang paling perlu kita kembangkan sebagai orang Kristen, sesuatu yang lebih tinggi daripada otak yang berpikir dan lebih dalam dari emosi. Begitu kata Kallistos Ware. Nus kemudian adalah satu visi spiritual yang memungkinkan kita untuk mengenali kebenaran segera setelah kita melihatnya. Nah, saudara-saudara, nus di dalam buku Filokalia, kalau kita baca di belakangnya itu ada glosari, ya, atau kumpulan kosakata. Nus yang murni, yang tidak melawan Allah itu penting. Nus itu begitu murni, tidak melawan Allah, sama seperti mata yang bahkan tidak bisa menerima satu partikel debu terkecil pun. Jika mata kita itu begitu peka terhadap debu, kira-kira nus kita juga begitu peka terhadap hal-hal yang murni, yang benar dari Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam Filipi menasihati kita, milikilah pikiran yang benar, yang suci, yang sedap didengar dan semuanya, karena itu memang kesukaan dari nus itu. Dan kita harus memiliki pikiran seperti itu. Inilah, dari nus inilah semua kekuatan jiwa bergantung. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu kita, jika karena itu matamu baik, seluruh tubuhmu akan penuh dengan cahaya atau terang. Tapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan gelap. Di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Jadi di sini Yesus berbicara tentang mata itu, mata rohani itu. Nah, karena nus dari manusia telah jatuh ke dalam dosa sama seperti Adam dan Hawa, nus itu cenderung berubah menjadi menyembah berhala, melakukan kejahatan yang tak terkendali. Dengan cara ini nus manusia jauh dari visi kemuliaan Tuhan. Nus itu menjadi seperti iblis atau binatang di dalam diri kita. Seperti kata Rasul Paulus, ada hukum daging, ada hukum roh. Nah, nus itu terikat menjadi seperti hukum daging tadi. Nanti kita akan bahas tentang hukum daging, hukum roh ketika kita membahas tentang nus ini. Nus yang dikuasai oleh nafsu dan egoisme tidak tercelakkan, gelap, picik, dan lemah. Jika nus kita dikuasai oleh nafsu, oleh egoisme, maka seperti kata Yesus, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang gelap, yang picik, yang lemah. Saudara-saudara, berikutnya saya akan lebih mendalam lagi tentang nus ini. Nus sebagai hegemonikon. Nah, ini ada istilah di dalam Filokalia itu hegemonikon. Nah, hegemonikon itu artinya pemimpin atau penguasa. Nus itu seperti raja, seperti penguasa, seperti pemimpin atas diri kita. Ibarat di sebuah kerajaan itu ada raja, ada perdana menteri, ada menteri-menterinya. Nah, rajanya itulah nusnya. Kerajaan itulah diri kita. Perdana menterinya, menteri-menteri, itulah yang tadi saya sebut. Ada phroneo, ada logismoi, ada nafsu tadi. Nah, jika menteri-menterinya itu membisikkan hal-hal yang jahat kepada sang raja, maka apa yang terjadi kepada kerajaan itu? Tentu akan hancur. Raja itu akan jatuh ke dalam godaan atau bisikan-bisikan yang jahat. Nah, begitu juga. Raja inilah yang menentukan bagaimana kerajaan itu gelap atau terang, maju atau hancur. Nah, begitu juga dengan nus kita. Nus inilah yang menentukan gelap terangnya hidup kita atau tubuh kita. Nah, saudara-saudara, tapi nus ini tidak bekerja sendiri. Nus itu perlu dijaga, dibisik oleh para menteri. Nah, menteri-menteri seperti inilah yang kita perlu tahu
Ada apa sih sebetulnya terjadi di dalam hati kita, nus kita. Nah, pengajaran Filokalia itu memberikan kita satu wawasan sebetulnya apa yang sedang terjadi di dalam hati, di dalam batin atau roh kita. Sehingga kok kadang-kadang kita gampang ya melakukan satu dosa dan sebagainya. Oke, kita kembali tadi ke hegemonikon, ya. Namun karena kejatuhan manusia, nus telah terluka. Dan sekarang akhirnya menjadi sasaran gangguan dari epitumia atau nafsu tadi. Yaitu nafsu daging tadi. Keinginan yang dipaksakan oleh nafsu yang jahat. Nah, hanya melalui anugerah Allah dan disiplin rohani, maka kita punya satu kesempatan untuk melawan nafsu tadi, epitumia tadi. Ya. Bapak gereja bernama Hesychios, ini penulis dari Filokalia juga, menyatakan bahwa nus sama seperti kepemimpinan Musa. Ini hal yang menarik. Musa dianggap sebagai sang pemberi hukum di dalam perjanjian lama. Dan Musa itu digambarkan seperti ikon dari nus atau gambar dari nus. Ketika Musa melihat Allah di semak yang terbakar, dalam Keluaran 3, pasal 3 ayat 2 sampai pasal 4 ayat 17, wajahnya bersinar dengan kemuliaan. Musa memiliki kekuatan ilahi untuk melawan Firaun. Ia mengguliti seorang Mesir dengan pisaunya. Ia memimpin Israel keluar dari perbudakan dan memberikan hukum Taurat. Nah, kejadian-kejadian seperti ini ketika dilihat secara metaforis atau alegoris, tindakan-tindakan Musa itu seperti hak istimewa dari nus tadi. Ya, Musa bisa melihat Allah, nus bisa melihat Allah. Ya. Tapi Musa bisa mengguliti seorang Mesir, bisa membunuh orang. Kita, nus ini apabila tidak dijaga, maka juga bisa membunuh orang. Ya. Dia memimpin Israel keluar dari perbudakan. Nah, nus ini memimpin diri kita keluar dari perbudakan dosa. Nus itu, Musa itu memberikan hukum Taurat. Nus ini yang menjadi pengontrol, menjadi pemberi tahu hukum Allah kepada diri kita. Seperti Musa, nus dipanggil dan diberdayakan oleh anugerah Tuhan. Dan dia menjadi satu penguasa, hegemonikon atas kerajaan diri kita sendiri. Dia menjadi satu kemudi yang mengendalikan dan mengarahkan kerajaan diri kita. Jika orang itu membiarkan nus atau hegemonikon memerintah dengan baik, maka keharmonisan spiritual akan maju dan mengikuti. Hegemonikon, apa yang disebut Yesus sebagai mata yang jika baik, akan mengisi seluruh tubuh dengan terang. Nah, nus sebagai hegemonikon inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Beberapa gereja menganggap hegemonikon itu seperti nus Kristus yang kita terima ketika kita mengenakan Kristus di dalam baptisan. Kita lihat lagi tentang nus ini. Nus adalah fakulti tertinggi dalam jiwa manusia atau roh manusia. Yang melaluinya, asalkan disucikan, nus itu akan mengenal Tuhan. Tidak seperti pikiran manusia, ya, atau reason atau bahasa Yunani itu dianoia. Tapi nus inilah yang langsung connect dengan Sang Ilahi. Nus tidak berfungsi untuk merumuskan hal-hal konsep yang abstrak, lalu berdebat melalui penalaran deduktif. Itu fungsi dari reason. Jadi reason kita berfungsi untuk penalaran, tetapi nus bukan ke situ. Dia punya satu penalaran langsung kepada Tuhan. Itu nus.
Ya, agak sulit ya. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Bapak Filokalia. Nus ini berdiam di dalam kedalaman jiwa kita. Adalah aspek terdalam dari hati. Nus adalah organ kontemplasi, mata hati. Begitu kata Makarius. Lalu di salah satu Bapak Filokali yang lain yang bernama Antonius Agung, dia adalah seorang bapak pendiri biarawan, ya, bapak pendiri biara di abad yang ke-3 dan ke-4. Antonius Agung memberitahu kita bahwa nus tidak ada dalam diri setiap orang. Tuhan telah menetapkan bahwa jiwa harus dipenuhi dengan nus pada saat tubuh tumbuh sehingga manusia dapat memilih apa yang baik dan jahat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jiwa yang tidak memilih yang baik tidak memiliki nus. Karenanya semua tubuh memiliki jiwa, tetapi tidak setiap jiwa memiliki nus. Nus yang menikmati cinta Tuhan hadir dalam diri yang dikontrol, yang suci, yang adil, yang murni, yang baik, yang berbelas kasih, dan yang saleh. Kehadiran nus membantu manusia menuju kepada Tuhan. Nus tidak ada dalam setiap jiwa dan karenanya tidak setiap jiwa diselamatkan. Kecerdasan dalam jiwa yang murni dan saleh benar-benar melihat Tuhan yang tidak diperhitungkan, tidak terlihat dan tidak dapat dilukiskan, yang merupakan satu-satunya kemurnian di dalam hati yang murni. Jadi saudara-saudara, menurut Antonius Agung, tidak semua orang itu memiliki nus. Artinya tidak semua orang itu bisa melihat Allah, memiliki hati yang murni, memiliki hati yang suci. Ya. Kemudian dia berkata lagi, Antoni membedakan antara jiwa dan nus. Itu dua hal yang berbeda. Nus bukanlah jiwa, tetapi anugerah Allah yang menyelamatkan jiwa. Nus yang sesuai dengan Allah terus mendahului jiwa dan menasehati jiwa itu. Supaya jiwa itu membenci apa yang fana, apa yang material, yang dapat rusak, dan mengubah semua keinginan jiwa itu menuju hal-hal yang kekal, yang tidak fana, yang tidak material. Dan nus mengajar manusia ketika masih dalam tubuh untuk memahami dan merenungkan tentang hal-hal yang ilahi atau yang surgawi. Dan segala sesuatu yang lain melalui dirinya sendiri. Dengan demikian, nus menikmati cintanya Allah sebagai penolong dan penyelamat jiwa manusia itu. Jadi, selamat tidaknya jiwa kita bergantung bagaimana nus ini. Saudara-saudara, teman-teman FI, kita lanjutkan. Menurut Bapak Filokalia yang lain, yaitu Gregorius dari Sinai, menyebut nus itu adalah mata spiritual. Jadi dia sama seperti yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mata fisik merasakan arti hal-hal lahiria atau literal, dan darinya kita bisa memperoleh gambar objek-objek indrawi, itu mata fisik. Tapi nus yang pernah dimurnikan dan dibangkitkan kembali dalam kondisi aslinya, memandang Allah dan darinya memperoleh gambar-gambar atau objek-objek ilahi. Nus memiliki roh. Nus seperti sebuah pena. Dia punya pikiran, dia punya lidah. Seperti tadi gambaran saya, nus itu seperti otak. Ya. Kata Gregorius, lidahku adalah sebuah pena. Di dalam Mazmur 45 ayat 1. Lidahku adalah sebuah pena. Bukannya tinta, tetapi cahaya. Begitu menceburkan nus ke dalam cahaya sehingga menjadi terang, nus akan dibimbing oleh Roh Kudus. Menuliskan, menjadi pena, menuliskan hal-hal yang ilahi di dalam hati yang murni dan mereka yang mendengarkan nus. Kemudian nus itu akan menangkap kita, jiwa kita di hadapan Allah. Luar biasa ya, dalam banget. Dan Gregorius langsung melanjutkan, nus harus bersinergi dengan roh Allah. Karena nus dengan roh Allah inilah yang bisa connect.
Bukan dengan otak kita, bukan dengan pengetahuan dan sebagainya, bukan dengan teori-teori yang kita kembangkan untuk kita bisa berhubungan dengan Allah. Tetapi sekali lagi bukan konsep, bukan pengetahuan, bukan teologi yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Tetapi itu adalah nus kita yang menghubungkan kita dengan roh Allah. Sehingga nus itulah yang mengajarkan semua hal tentang Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Gregorius melanjutkan, ketika nus itu disucikan, maka jiwa kita akan memandang Allah dan menerima hal-hal yang ilahi dari Allah. Itu kata Gregorius dari Sinai. Kita lanjut lagi, menurut Maximus, Saint Maximus menggambarkan nus sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan untuk memilih. Nus kita terletak di antara malaikat dan iblis, yang masing-masing bekerja untuk tujuannya sendiri. Satu kebajikan yang membesarkan hati dan sifat buruk lainnya. Nus memiliki otoritas dan kekuatan untuk mengikuti atau menolak yang diinginkannya. Nus oleh Maximus juga disebut sebagai satu organ kebijaksanaan dan pengetahuan dari roh kita. Organ kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual. Jika nus Anda dengan jelas membedakan pikiran-pikiran dan dalam kemurniannya memberikan persetujuan hanya kepada hal-hal yang ilahi, maka cahaya matahari kebenaran akan menyinari hati kita. Jadi kalau nusnya memandang kepada Allah, maka terangnya Allah itu akan terpancar melalui nus ke dalam hati kita, lalu hati kita akan menjadi terang dan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang terang. Begitu kata Maximus. Kemudian Bapak gereja yang lain bernama Thalasios. Dia mengajarkan bahwa nus dapat menundukkan nafsu. Nus yang bijak menahan jiwa, menjaga tubuh agar tunduk, dan menjadikan hawa nafsu sebagai pelayannya. Nus yang bijaksana tentu saja adalah dikendalikan oleh Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kata Thalasius. Kemudian Petrus dari Damaskus berkata, nus seperti gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Kita harus memandang manusia dengan kebenaran, sadar bahwa nus adalah gambar Allah. Itu kata Saint Petrus dari Damaskus. Kemudian Basil. Basil, ini salah satu bapak gereja yang terbesar, yang menghasilkan banyak tulisan-tulisan spiritualitas yang baik, yang sangat bagus. Ya. Basil memuji nus sebagai rumah harta, pikiran seperti rumah harta tanpa lelah menyimpan semua pikiran. Dan pikiran-pikiran ini apakah baru atau lama disimpan di nus. Dan dapat mengekspresikannya dalam bahasa, dalam kata-kata. Meskipun kata-kata selalu berasal dari nus, tidak pernah habis. Nus terus bekerja menghasilkan pikiran-pikiran dan akan menyimpan banyak kenangan. Nah ini menarik ya. Pikiran kita itu bukan hanya kerja lewat otak, tapi otak itu sebetulnya dikendalikan oleh nus tadi. Ya, itulah sebabnya menurut Basil semua atau nus itu seperti rumah harta yang menyimpan semua memori pengalaman-pengalaman hidup kita. Nah, nanti ketika kita dihakimi oleh Tuhan, disitulah Tuhan akan membongkar nus kita, kata Basil. Thalasius memberitahu kita bahwa tugas nus itu menyerupai tugas seperti seorang kebun menyaing kebunnya. Ibarat seperti seorang tukang kebun. Tugas nus itu menolak pemikiran apapun yang diam-diam menjelekkan seseorang. Sama seperti tukang kebun. Ia tidak akan membiarkan kebunnya itu penuh dengan rumput-rumput. Dia akan memotong rumput-rumput yang tidak berguna itu. Supaya sayurannya atau tanamannya itu jadi subur. Nah demikian juga nus itu akan memotong, menyiangi rumput-rumput pikiran yang sia-sia, yang menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, nus membutuhkan perhatian terus-menerus, menyingkirkan pikiran-pikiran jahat,
dan berkonsentrasi pada apa yang suci, mulia, dan saleh. Gitu kata Talasius. Kita kembali ke Maximus, ya. Maximus menggambarkan Nus itu punya kekuatan yang bisa membedakan antara yang spiritual dan yang sementara atau yang non spiritual, yang material, yang sementara. Atau lebih tepatnya, Nus itu punya kekuatan untuk membujuk jiwa kita bersatu dengan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang kekal, melampaui hal-hal yang sementara. Jadi, Nus itu adalah satu kekuatan yang tersembunyi yang kita mesti gali, yang kita mesti temukan, kata Maximus. Maximus ini menjelaskan bagaimana tubuh dikuasai oleh dua hukum. Dalam Roma pasal 7 dikatakan Rasul Paulus menjelaskan ada dua hukum. Hukum daging dan hukum roh. Karena manusia terdiri atas tubuh dan jiwa, maka kita digerakkan atau dikomandoi oleh dua hukum tersebut, yaitu dari daging dan dari roh. Ada hukum daging dan hukum roh. Karena kita terdiri dari tubuh dan roh atau jiwa. Hukum kedagingan bekerja berdasarkan indera. Indera, panca indera kita. Itu hukum daging. Jadi indera kita itu seperti pintu gerbang. Masuk ke dalam hukum daging tadi. Nah, sedangkan hukum roh bekerja berdasarkan nus ini. Ya, nus itu ibarat seperti pintu gerbangnya. Di mana hukum Allah, hukum roh itu bisa bekerja di dalam diri kita. Nah, panca indera kita itu menjadi menjadi pintu gerbang di mana kedagingan kita bekerja. Sedangkan nus menjadi pintu gerbang di mana hukum Allah bekerja. Hukum pertama yang bekerja berdasarkan indera, yaitu hukum daging tadi, maka otomatis akan mengikat seseorang dengan materi, dengan hal-hal yang duniawi. Hukum kedua, yang bekerja berdasarkan nus, menghasilkan penyatuan langsung dengan Allah. Misalkan ada seorang yang tidak meragukan hatinya, yang tidak berselisih dengan nusnya, dan melalui keraguan seperti itu memutuskan bahwa penyatuan langsung dengan Allah yang telah dibawa oleh iman, tetapi siapapun yang mencapai yang namanya ketersapihan nafsu, atau lebih tepatnya telah menyatu dengan Allah melalui iman, maka wajar jika orang seperti itu berkata kepada gunung itu, kata Maximus, pergi ke tempat lain, pindah, maka gunung itu akan pindah. Dalam Matius pasal 17 ayat 20. Nah, gunung di sini menunjukkan kepada kehendak dan hukum kedagingan yang berat dan sulit untuk dipindah. Dan pada kenyataannya, sejauh yang menyangkut kekuatan alami kita, benar-benar tak tergoyahkan. Kata Maximus, manusia itu digerakkan oleh dua hukum. Hukum daging yang menyeretnya ke tingkat binatang. Yang kedua, hukum roh yang bekerja melalui nus dan membantu manusia naik kepada Allah melalui anugerah. Adalah hukum roh yang bekerja melalui nus dan nus yang dapat memindahkan gunung-gunung nafsu, gunung-gunung pikiran jahat yang tak tergoyahkan dan menyatukan kita dengan Allah. Nah, di sini Maximus menjelaskan kepada kita bahwa hati-hati dengan yang namanya panca indera itu, tapi kita harus mengusahakan nus itu supaya nus itu bisa mengalahkan hukum daging itu. Talasius menceritakan bahwa nus itu seperti tabib yang bisa menyembuhkan. Nus yang benar-benar seperti tabib, pertama-tama harus menyembuhkan dirinya sendiri. Baru dia bisa menyembuhkan orang lain dari penyakit itu. Dengan kata lain, nus menghapus balok kayu terlebih dahulu dari matanya sendiri untuk lebih melihat bintik di mata saudaranya. Nus memperoleh pengetahuan tentang Allah dan kebijaksanaannya melalui anugerah Allah, bukan oleh usahanya. Maximus menjelaskan,
Seseorang yang nusnya telah dibentuk oleh pengetahuan yang datang karena berkat kebajikan dari roh Allah, dikatakan mengalami hal-hal yang ilahi. Karena ia telah memperoleh pengetahuan semacam itu bukan secara alami, hanya berkat keberadaannya, tetapi oleh rahmat berkat partisipasi di dalamnya. Ketika ia belum menerima pengetahuan karena anugerah, meskipun yang menyebut hal tertentu spiritual, dia tidak tahu karakter sebenarnya dari pengalaman itu. Karena pembelajaran belaka tidak menghasilkan pengetahuan spiritual. Nah, Maximus menjelaskan kepada kita, nus harus disentuh oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, memang ketika kita mengerjakan spiritualitas kita, tidak bisa mengandalkan kekuatan pengetahuan kita atau kekuatan sendiri. Tetapi nus itu dibentuk oleh pengetahuan yang datangnya dari Roh Kudus. Walaupun seseorang itu bisa membaca Alkitab 100 kali berulang-ulang begitu ya, belum tentu nusnya itu diperbarui. Jika pengetahuan yang diperolehnya itu tidak disentuh oleh roh yang ilahi. Jika nusnya tidak disentuh oleh hal-hal atau roh yang ilahi atau Roh Kudus itu. Jadi pengetahuan tidak bisa mencapai level nus. Hanya hal-hal yang ilahi, anugerah Allah, itulah yang bisa menyentuh nus itu. Sehingga memang seringkali kita terjebak bahwa orang yang banyak tahu otomatis adalah orang yang baik. Katakanlah contohnya misalnya seperti saya lah, banyak tahu tentang hal-hal yang rohani, banyak tahu hal-hal yang seperti ini gitu. Itu tidak otomatis membuat saya itu menjadi lebih saleh, lebih suci, nus saya terjaga, tidak. Karena itu just knowledge gitu. Nah, yang perlu adalah bagaimana pengetahuan itu yang kita peroleh, itu bagaimana menyentuh hati lewat nus itu. Oleh sebab itu, kata Rasul Petrus, nus pengetahuan tidak hanya cukup, tetapi harus ditambah dengan iman, kebajikan, kasih, kesalehan, ibadah, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, itulah yang disebut dengan latihan tadi. Iman, kebajikan, kasih, atau kebajikan atau virtues ya. Jadi iman dan perbuatan. Jadi kalau hanya iman itu mati, seperti hanya tubuh tidak ada jiwa itu mati, jiwa tanpa tubuh itu juga mati. Jadi iman dan perbuatan itu satu paket, saudara-saudara. Nah, Maximus menjelaskan kepada kita, bagaimana sih nus itu bisa disentuh oleh hal-hal yang ilahi. Dia katakan kita harus menerima pengetahuan anugerah itu dengan cara membuka hati, membuka pintu gerbang itu, nus itu, supaya hukum roh yang berasal dari Roh Kudus itu bisa masuk bekerja. Memang yang pertama itu adalah iman yang bekerja, percaya. Nah, apakah di sini kita sungguh-sungguh sudah percaya iman kepada Kristus, kepada Roh Kudus, kepada Allah yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan anugerahnya lewat Roh Kudus? Apakah kita sungguh-sungguh sudah membuka hati itu, membuka pintu hati kita, pintu gerbang itu, sehingga hal-hal yang ilahi itu bisa masuk menyentuh hati kita atau nus kita. Nah, dari situlah hal-hal yang ilahi itu akan bekerja dari dalam, lalu akan mengubah hidup kita. Jadi saudara-saudara, pengetahuan itu penting. Tetapi lebih penting bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi lebih penting adalah kita membuka hati untuk Yesus, membuka hati untuk Kristus yang akan memberikan, mengutus Roh Kudus untuk menyalurkan anugerahnya. Minggu lalu kita memperingati Pentakosta. Pentakosta itu turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu berarti turunnya anugerah Allah secara full, komplit, lengkap. Kenapa? Karena Kristus sudah dimuliakan, penebusannya sudah dikerjakan, sekarang Roh Kudus turun membawa itu masuk ke dalam diri kita. Jadi dia benar-benar hadir masuk ke dalam diri kita. Komplit. Pentakosta melengkapi keselamatan dari Allah Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengutus anak, anak mengerjakannya dengan ketaatan sempurna, lalu Roh Kudus mencurahkannya untuk kita semua. Mencurahkannya kemana ketika kita bisa beriman? Dia memperbarui nus kita.
Kata Rasul Paulus, semua orang yang belum percaya itu mati adanya. Apa yang mati? Sementara kita masih hidup ya, fisik masih hidup. Yang mati itu tadi, nus tadi. Nah, ketika disentuh oleh hal-hal yang ilahi, kita punya iman, kita membuka hati, maka nus itu akan dihidupkan. Lalu akan mulai terus bekerja. Nah, saudara-saudara, sedikit lagi, sebagai ringkasan tentang nus ini, ya, besok kita akan masuk ke topik tentang bagaimana kita menjaga nus, ya. Tapi sebagai ringkasannya sebelum saya akhiri pengajaran hari ini, maaf hari ini agak panjang, tapi saya kira ini penting ya bagi kita, karena di sini nus ini fondasi kita, fondasi spiritual kita. Secara ringkas saya akan paparkan beberapa poin penting tentang nus ini ya. Nus adalah pertama, seperti kata Tuhan Yesus, mata dari jiwa kita atau visi spiritual yang kita miliki di saat kita beriman percaya kepada Tuhan. Nah, ketika seseorang yang belum percaya, kata Antonius Agung tadi, dia tidak punya nus. Dia tidak bisa melihat Allah. Dia tidak bisa punya otak untuk memikirkan tentang Allah. Tetapi ketika kita percaya, membuka hati dan menerima Yesus, maka nus kita otomatis hidup. Otomatis kita punya visi, kita punya mata untuk bisa melihat Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah, punya visi spiritual. Kita harus ingat bahwa ketika kita sudah percaya, kita bukan hanya sekadar orang Kristen, tetapi kita berpakaian Kristus. Nus kita sudah harus diisi dengan nusnya Kristus. Kita menempatkan nus Kristus menjadi hegemonikon atas diri kita. Siapa penguasa hidup kita? Tidak lain, tidak bukan adalah nusnya Kristus. Ya, pikirannya Kristus itu. Nah, bagaimana caranya kita punya itu? Membuka hati, meminta Roh Kudus untuk menyentuh nus itu sendiri. Nus menyeratkan pengakuan langsung, intuitif kebenaran. Ya, langsung. Intuitif satu intuitif kebenaran untuk berkoneksi dengan Tuhan. Nus harus dikembangkan, harus dipupuk melalui pembelajaran firman Tuhan seperti ini, melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan, melalui doa, melalui sakramen, melalui puasa, melalui berbagai latihan rohani lainnya. Nus nggak hanya dipelajari di bangku kuliah atau di bangku gereja, tapi nus juga harus dipelajari di ruang sel doa kita. Nus nggak bisa hanya kita, apalagi sekarang mesti ibadah online, kita dengar, kita merasa sudah beribadah kepada Allah. Tidak. Tapi ketika kita memang betul-betul masuk ke ruang hati kita, di situ kita bertemu dengan Allah. Saint Theophan itu mengajarkan kepada kita tentang doa. Doa bukan hanya sekedar kata-kata atau ucapan. Oke, itu doa bibir. Tetapi doa itu adalah doa nus. Doa dari batin kita. Doa dari nus. Tapi doa dari nus itu harus benar-benar masuk menyentuh hati kita. Jadi ada 3 level doa. Doa verbal, doa batin. Doa batin itu ada 2. Doa di mana Roh Kudus menyentuh nus kita, dan nus itu bekerja menyentuh hati kita. 3 level itu. Nah, saudara-saudara, nus, kata Antonius tadi, dia adalah penolong dan penyelamat jiwa. Nus murni memahami kebenaran ilahi melalui pengalaman langsung, intuisi, atau pengetahuan yang sederhana terhadap Allah. Sehingga tidak heran ya, punya simple faith, orang-orang yang sederhana, ketika dia serius menjalani imannya, dia punya pengetahuan yang langsung dengan Allah. Gak harus sekolah tinggi-tinggi, atau gak harus jadi seorang dosen atau seorang pendeta untuk mengenal Tuhan. Siapapun bisa mengenal Tuhan, asalkan dia membuka hatinya. Nah, saudara-saudara, nus digambarkan oleh Yesus sebagai mata yang menjadi pelita bagi tubuh, menjadi terang bagi tubuh. Jika karena itu mata kita baik, seluruh tubuh kita akan penuh dengan cahaya. Tetapi jika mata kita buruk, seluruh tubuh kita akan penuh dengan kegelapan.
Jika karena itu terang di dalam kamu adalah kegelapan, betapa besarnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ini tidak boleh dilupakan. Nus adalah pelita bagi tubuh. Nus murni adalah mata spiritual yang berfungsi sebagai pelita tubuh. Jika mata buruk misalnya tidak berfungsi, tubuh dipenuhi dengan kegelapan. Nus dipanggil dan diberdayakan oleh anugerah Tuhan untuk menjadi kemudi, menjadi hegemonikon, menjadi penguasa yang mengarahkan dan memerintah kerajaan diri kita. Nus adalah fakulti tertinggi dalam diri manusia yang melaluinya jika dimurnikan, kita mengenal Tuhan. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Nus menikmati kasih Allah dan hadir dalam diri yang dikendalikan, yang suci, yang adil, yang murni, yang baik, yang menyayang, yang saleh. Nus makanannya itu. Nus bukanlah jiwa, tetapi karunia Allah yang menyelamatkan jiwa. Nus menasihati jiwa untuk membenci apa yang sementara dan untuk mengubah semua keinginannya kepada Allah. Nus adalah organ kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual, kata Maximus. Nus yang bijaksana menjadikan hawa nafsu sebagai pelayannya, itu kata Thalassius. Menurut Peter Damaskos, Nus adalah gambar Allah, Nus adalah organ kontemplasi, Nus adalah mata hati, Nus adalah rumah harta karun yang tanpa lelah menyimpan semua pikiran, itu kata Basil. Ya. Sama seperti seorang tukang kebun yang menyiangi kebunnya, maka Nus dipanggil untuk menolak pikiran jahat agar bunga kebajikan itu bertumbuh. Nus murni memiliki kekuatan untuk membedakan antara pikiran baik dan buruk. Oleh hukum daging atau hukum roh bekerja melalui Nus, Maximus tadi. Nus memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan karunia kebijaksanaan hanya dengan rahmat Tuhan, dibantu oleh tadi latihan-latihan spiritual. Kemuliaan Nus adalah kekuatan pendakian, gerakan yang konstan menuju kepada Allah. Gerakan-gerakan itu harus ada di dalam hidup kita. Ya, gerakannya itu menuju kepada keadilan, kejujuran, cinta, simpati, kata kasih sayang, itu menurut Nikitas Stitatos. Nah, saudara-saudara, itu beberapa pengertian atau pemahaman kita tentang Nus. Kalau saya bisa ringkaskan dalam beberapa kalimat adalah Nus menjadi central point ya di dalam spiritualitas kita. Jika Nus itu dijaga dengan baik, maka akan menghasilkan satu kehidupan yang saleh, kehidupan yang semakin disempurnakan seperti Kristus, kehidupan yang seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oleh Rasul Paulus, kehidupan yang penuh dengan buah roh, atau kehidupan yang yang kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, itu semuanya berawal dari Nus tadi. Nah, tapi sebaliknya, jika kita tidak membiarkan Nus itu bekerja atau menghambat, ya, maka indera yang akan bekerja, hukum daging yang akan bekerja. Oleh sebab itu memang spiritual filokalia ini mengajarkan kita nanti untuk bagaimana kita menjaga indera kita, menjaga semua indera itu, karena itu menjadi pintu gerbang masuknya godaan-godaan itu. Jika ada godaan melalui indera kita itu masuk, maka itu akan memunculkan, akan menggoda nus kita. Jika nus itu kalah, maka akan menghasilkan yang namanya tadi pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat inilah yang akan menghasilkan nafsu, dan nafsu inilah yang akan membuahkan dosa. Nah, saudara-saudara, beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya tahu mungkin ada beberapa istilah-istilah yang agak sulit kita cerna, tetapi saya sudah menuliskan ini di dalam satu buku. Ini yang tadi bahan yang ini akan menjadi bahan kita yang akan saya pakai untuk 1 minggu pengajaran ini. Judul bukunya Terapi Jiwa Memperbarui Nus. Ya, ada juga artikel-artikel, beberapa macam artikel di dalamnya yang saya tulis di blog saya. Nanti saya akan posting di komen di live ini.
Jadi saudara bisa membacanya, merenungkannya kembali. Kalau membacanya mungkin bisa lebih jelas gitu ya daripada mendengarkannya. Nanti saya akan share artikel tentang hari ini, yaitu Nus di dalam Filokalia, di komen nanti di bawahnya. Dan saudara bisa membacanya kembali dan bisa merenungkannya, mempelajarinya lebih baik lagi. Thank you semuanya yang sudah watching, yang sudah menonton. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. See you tomorrow jam 1:30 bersama Selin. Thank you semuanya.